wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Adriani dan teman-teman dari kelas 8A yang mendukung MBIK dalam kegiatan uji kinerja pada tanggal 18 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aikin Lestari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, program studi IPPKN Universitas Negeri Semarang. Hari ini, tanggal 14 Desember tahun 2022, akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran dengan materi Indonesia sebagai negara hukum kelas 8 semester 1 bertempat di SMP Negeri 10 Kabupaten Tebo. Berikut adalah video ujian praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sekarang coba dilakukan dulu redaksi yang dalam. Seperti biasa, kita akan memulai pembelajaran supaya lebih dekat ya, dari Allah yang Maha Kuasa dan terlebih dahulu berdoa. Ayo siapa yang mau berdoa? Deki, ya silakan dibuka di depan untuk mengisi doa. Baiklah, sebelum kita belajar, Pijerman, Gabriel, Hardia, Mila, Tadian Tisnaini, Mirin, Safi, Winda, Wirda. Sekarang kita menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Tahu nggak? Tahu. Silakan berdiri semuanya. Ayo kita nyanyi sama-sama supaya melanjutkan semangat untuk belajar. Sadarilah masa berganti.
Benar. Nah, hari ini kita akan belajar Indonesia sebagai negara berkembang. Depan itu gambar apa? Ada nggak yang pernah bolos? Ayo, pernah nggak yang bolos? Nggak. Siapa lagi? Pernah bolos? Nggak pernah. Tijunan pernah? Iya, benar sekali. Kalau bolos melanggar aturan sekolah. Sekolah ini ada aturan kan? Itu punya aturan, ya. Kalau tidak punya aturan, tidak punya tata tertib sekolah, apa yang akan terjadi? Apa Selvi? Berantakan. Jadi kita itu hidup bermasyarakat maupun bernegara harus mempunyai aturan supaya hidup kita aman dan damai. Itulah tujuan kenapa aturan itu diciptakan, bukan untuk dilanggar tetapi untuk dipatuhi. Kan lihat gambar di depan itu gambar apa? Gambar hutan. Pernah kalian ke hutan? Kerja hutan. Siapa lagi? Yang pernah? Harimau kan? Ada filmnya? Ada. Apa film-filmnya? Ada ya filmnya. Siapa yang buat? Dialah yang berkuasa. Aturan yang dinamakan dengan hukum rimba. Pernah kita pahami tentang Indonesia sebagai negara hukum? Ya, benar sekali. Kita lanjut. Nah, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yang harus anak-anak ini capai. Yang pertama, yaitu peserta didik mampu menelaah Indonesia sebagai negara hukum melalui tayangan video secara cermat dan teliti. Jadi nanti anak-anak ibu semuanya, ibu berikan sebuah video yang berbasis masalah, kalian amati dan kalian pecahkan secara cermat dan teliti. Yang kedua, nanti anak-anak ibu setelah melakukan pembelajaran hari ini diharapkan mampu memberikan argumen. Tahu nggak argumen itu apa? Argumen berpendapat. Oke, berpendapat atas kasus pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia melalui diskusi kelompok dengan tepat. Nah, itulah dua tujuan pembelajaran yang harus anak-anak ini capai pada saat pembelajaran hari ini. Siap? Siap. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, rata-rata pembelajaran kita hari ini, ya, kita hari ini menggunakan model PBL. Yang pertama yaitu orientasi masalah, yang kedua organisasi belajar, yang ketiga penyelidikan kelompok. Jadi nanti anak-anak ibu semuanya dalam kelompok ini melakukan penyelidikan. Penyelidikan ya? Mencari informasi, mendalami informasi, itu yang dinamakan sebuah penyelidikan. Dan yang keempat, pengembangan dan penyediaan hasil. Nanti anak-anak ibu semuanya perwakilan kelompoknya untuk dapat menyajikan hasil dari diskusi kelompok. Dan yang kelima, ada analisis dan evaluasi. Evaluasi pembelajaran kita di akhir, ya, itu akan ibu lihat kemampuannya sampai mana anak-anak ibu semuanya dalam memahami Indonesia sebagai negara hukum. Penilaian kita hari ini yaitu ada tiga. Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian sikap ini ada penilaian observasi P3. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada bergotong royong, dan ada bernalar kritis. Jadi, untuk penilaian pertama itu sudah dilihat bagaimana kalian berdoa tadi, apakah kalian sungguh-sungguh berdoa atau tidak, yaitu dinilai juga. Yang kedua, bergotong royong, artinya di dalam kalian berdiskusi apakah ada kerjasama, itu akan dinilai juga bagaimana kalian berdiskusi, ya. Yang ketiga yaitu bernalar kritis, karena model kita hari ini model pembelajaran sudah standar, itu menuntut peserta didik supaya dapat berpikir kritis atau bernalar kritis terhadap kasus yang akan kita hadapi. Dan yang kedua ada penilaian pengetahuan, yaitu penilaiannya ada dari LKPD, lomba kerja peserta didik, dan ada evaluasi
jelaskan juga kalian sudah menjawab beberapa pertanyaan ada di depan tadi terkait dengan hukum baik itu di sekolah dan selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana hukum di Indonesia. Ini itu ada kertas, ini pertamanya ya. Ibu akan mengetahui kemampuan awal kalian. Apa itu hukum? Satu kata saja menurut kalian, ya? Ya, apa itu hukum? Satu kata saja. Kalian tuliskan di kertas ini. Terus nanti kalau sudah merasa siap, satu-satu nanti tempel di depan papan tulis. Oke, siap ya? Ya, Bu. Silakan diamati dengan baik. Ini jalannya mencepat, ini masih lambat. Kalau belakang masih lambat. Tapi berarti Itu dibatasi di semua tempat. Maka kita bicara soal KPK. KPK dari tahun ke tahun dia hanya menangani perkara-perkara yang sebagian besar di OTT. Nah, apalagi 2018. Oke. Apakah misalnya OTT itu tidak bisa diminta kejaksaan atau kepolisian saja? KPK naik ke perkara-perkara yang jauh lebih besar misalnya. Nah ini ya seperti ini kan kita nggak bisa lihat lebih jauh bagaimana kemudian perkembangannya. Oke, kalau itu lagi-lagi soal korupsi. Ya. Ini sudah bergabung bersama kami, Mas Haris. Selamat malam, Mas Haris. Yang kita tahu begini, yang dulu tidak diselesaikan, ya kan? Yang sekarang bertambah. Jadi yang dulu aja kan diselesaikan itu satu hal, tetapi kemudian peristiwa-peristiwa baru juga banyak terjadi. Jadi semakin menunggu. Sudah diamati videonya? Sudah. Siapkan handphonenya, buka WA grupnya ya. Akan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dari video yang sudah diamati. Udah, Ibu mau tanya, ada berapa pertanyaan tadi? 3. Ada 3. Pertanyaan pertama pasti acak dong di gamenya. Di situ pertanyaan pertama, di tahun 2019 indeks penegakan hukum Republik Indonesia berada di peringkat 22. Oke, benar sekali. Penegakan korupsi di Indonesia sudah berada di rel yang tepat. Rel yang tepat artinya cepat atau lambat? Lambat. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Jadi ada cepat, stagnan, atau lambat. Stagnan itu artinya apa? Tetap, nggak bergerak di posisi itu aja. Pertanyaan yang ketiga, penegakan hukum dari sisi HAM menurut Mas Haris sudah cukup baik, stagnan, atau bahkan lebih buruk dari sebelumnya? Lebih buruk. Kenapa lebih buruk? Karena apa tadi? Kenapa Iksan? Karena tidak bergerak, bukan tidak bergerak, bahkan dia tidak ada peningkatan, bahkan kasus-kasus sebelumnya itu belum terpecahkan dan merembet ke kasus yang lain. Nah itu yang dinamakan lebih buruk dari sebelumnya. 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Oke, sudah duduk ke kelompok masing-masing. Ibu minta anak-anak ibu semuanya menganalisis, berargumen, berpendapat bagaimana kasus ini ada di hidup
Itu yang harus dijawab ya. Dan harus benar-benar detail. Sudah tulis nama kelompoknya? Sudah? Nggak bisa diketik kanan. Ada teknik gambarnya ya. Mau lihat ya? Kelompok dulu ya? Udah ada yang kelompok ya? Sudah. Kelompok ini sudah. Dan kelompok ini siapa yang tuju? Siapkan pertanyaan. Mejanya terlebih dahulu. Karena sudah siapkan upload tugasnya kemarin. Sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. 2 sudah? Sudah. 3? 4? 5? Sudah. Sudah punya perwakilan kelompoknya masing-masing? Sudah. Perwakilan kelompoknya maju. Siapa yang Nomor 1 siapa? Siti. Kelompok 2. Yang dapat nomor 2, bukan 2. Oke, siap-siap. 3, 4, 5, 6. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Anggota kelompok 3, Robi, Armaulan, Selvia, Rizky, Gabe. Satu, mengapa kasus tersebut dibawa ke pengadilan dan hakim mengadilinya? Hal tersebut dibawa ke pengadilan sebab memang suatu hal yang mendesak yang mempunyai sebab yang dapat dibawa ke mediasi jauh. Dua, bagaimana seharusnya keputusan yang dijatuhkan oleh hakim tentang peristiwa tersebut? Menurut saya, tentang kasus Nenek Mina merupakan cerminan sistem hakim di Indonesia, di mana hukum selalu merancing ke bawah dan tumpul ke atas.
di mana hanya hukum yang tegas yang jatuh kepada rakyat biasa dan lemah. Kepada petinggi. Untuk petinggi negara. 3. Bagaimana sikap dan pendapat kalian terhadap kasus tersebut? Jika dilihat dari segi hukum, tetaplah kasus pelanggaran tersebut hukum akan tetapi jika dilihat dan dibandingkan dengan kasus-kasus korupsi yang nilainya lebih tinggi, sangatlah tidak sebanding. Oke, itu perwakilan dari kelompok 3. Baiklah, ada pertanyaan nggak? Atau tanggapan? Boleh anggota kelompoknya menjawab ya. Baiklah saudara Selvi, saya ingin bertanya tentang maksud hukum selalu merevisi ke bawah dan tumpul ke atas. Maksudnya seperti apa ya? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan saudari Aulia. Yang dimaksudkan dengan meruncing ke bawah dan tumpul ke atas itu dimaksudkan kepada orang-orang yang korupsi yang sudah tertangkap, walaupun mereka hukumannya sangat tinggi, tapi karena jabatannya dia hukumannya direndahkan. Tapi kalau rakyat yang biasa bagaimana itu hukumannya tidak akan diturunkan walaupun hanya sekecil saja, seperti nenek Minah ini yang mencuri 3 buah kakao. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawabannya saudara Rizky. Penampilan kelompoknya, ya. Jangan lupa menanggapi atau memberikan pertanyaan. Oke, Di sini saya bernama Jackson dari kelompok 4. Begitu juga kelompok saya Ulfat yang dari Jerman akan mempresentasikan pendapat kami tentang kasus nenek Mina ini. Pertanyaan pertama, mengapa kasus tersebut dibawa ke pengadilan dan hakim mengadilinya? Jawaban kami, hal tersebut dibawa ke pengadilan sebab memang suatu hal besar yang mempunyai sebab yang dapat dibawa ke meja hijau. Hal ini merupakan unsur hukum sehingga dapat diadili. Pertanyaan kedua, bagaimana seharusnya keputusan yang dijatuhkan oleh hakim tentang peristiwa tersebut? Jawaban nomor 2, karena nenek tersebut dibawa ke pengadilan karena melanggar pasal 362 KUHP menentukan bahwa barang siapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk mempunyai orang lain dengan maksud atau memiliki barang itu dengan menolak hak dihukum karena pencurian. Pertanyaan nomor 3, bagaimana sikap dan pendapat kalian terhadap kasus tersebut? Nomor 3, jawaban kami, hukum tetaplah hukum. Namun seseorang yang mengerti dan memahami hukum tetapi tidak memahami tentang bagaimana memperlakukan orang memberikan nurani bersikap dengan kasih, maka orang itulah yang sebenarnya menjadi hukum itu sendiri. Dari segi hukum tetaplah hukum. Akan tetapi kasus tersebut tidak sebanding dengan kasus-kasus lain yang melebihi dari kasus tersebut. Baiklah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Dan terima kasih. Selamat pagi. Beri aplaus untuk kelompok. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok 2 dan membacakan hasil diskusi kami. Tersebut dibawa ke pengadilan dan kami mengadilinya karena suatu perbuatan mencuri adalah perbuatan salah yang sebab itu dapat dibawa ke pengadilan. Bagaimana seharusnya keputusan yang dijatuhkan oleh hakim tentang tersebut sesuai hukum yang berlaku, namun dengan kesimpulan yang sangat mendalam dan pertama kasus tersebut merupakan kasus yang sensitif dan akan opini bagi publik. 3. Bagaimana sikap dan pendapat kalian terhadap kasus tersebut? Hukum tetaplah hukum, namun seorang yang mengerti dan memahami hukum tetapi tidak memahami tentang bagaimana memperlakukan orang, memberikan nurani, bersikap dengan kasih, maka orang
orang itulah yang sebenarnya terjerat hukum sendiri. Baiklah, dari kelompok lain apakah ada pertanyaan? Bagaimana kalau kasus tersebut tidak melebihi dari kasus yang dilakukan oleh Nenek Mina dan ada kasus yang lebih parah dari itu? Dan mengapa kasus itu tidak sebanding dengan Nenek Mina harus dibawa ke pengadilan? Nakal 3 buah, nah itu dibawa ke pengadilan. Dan kenapa kasus yang di atas maksudnya yang lebih berat dari Nenek Mina ini tidak dibawa ke pengadilan, malah kasus yang biasa-biasa aja seperti kasus Nenek Mina ini dibawa ke pengadilan. Mari kita tanya. Nah, paham? Nah, silakan kelompok 2 menjawab. Bagaimana? Siapa yang bisa menjelaskan? Kelompok lain bagaimana? Bisa? Oke? Gak apa-apa? Mau lihat? Gak apa-apa? Jangan takut salah. Oke, silakan. Baiklah, saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari saudara Ekser. Bagi saya, jika kasus yang lebih tinggi itu tidak sampai ke pengadilan atau yang lebih rendah sampai ke pengadilan, itu karena di Indonesia tuh mengandung hukumnya tuh yang paling tinggi atau jabatan yang tinggi itu tuh sulit untuk masuk ke dalam pengadilan karena jabatannya itu bisa merendahkan pengadilan atau bisa misalnya hukumnya itu 3 tahun bisa lebih rendah menjadi 2 tahun, 1 tahun karena jabatannya itu tinggi. Sedangkan rakyat biasa di jabatannya rendah atau dia tidak memiliki jabatan, bagaimana bisa membantah pemerintah untuk pengadilan yang kasusnya tinggi sekali. Jadi orang biasa itu tidak bisa membantah, sedangkan seorang yang lebih tinggi jabatannya bisa membantah karena dia memiliki uang atau jabatan. Terima kasih. Oke, bagaimana Ekser? Atau ada yang mau menambahkan dari kelompok lain? Silakan. Itu tadi jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 4? Oke, silakan. Kayaknya makin panas nih, coba tambah panas. Dari kasus tersebut, apakah tidak ada bantuan untuk menolong masyarakat Indonesia? Karena saya tahu mungkin kasus yang pengadilan ini jabatan itu bisa membantah, tapi rakyat Indonesia tidak bisa. Tapi kan tidak mungkin tidak ada yang membantu rakyat Indonesia tersebut untuk menanggapi masalah tersebut tidak sesuai dengan permasalahan yang lebih berat dari kasus tersebut. Sudah paham? Paham. Baiklah, saya ingin menambahkan sedikit. Yang kata saudara kita Ekser yang mengatakan jika rakyat biasa apakah tidak ada bantuan dari pemerintah atau keluarganya, itu bukan sebenarnya tidak ada bantuan. Sebenarnya mereka sudah berusaha membantu, tapi uang itu masalahnya, masalah utama. Jika rakyat biasa itu ingin membantu, ya membantu, sudah membantu, tapi uangnya tidak ada, ya bagaimana lagi? Jadi kalau pemerintah yang membantu, ya dia juga pasti meminta uang dari rakyat biasa itu. Jadi bagaimana kita tidak membantunya? Sebenarnya kita dalam hati itu sudah ingin membantu, tapi tidak bisa. Terima kasih. Silakan kita akhiri dengan bisa diperhatikan? Bisa. Sekarang ibu baca nih. Tadi pertanyaannya apa itu hukum? Di sini ada yang menjawab aturan, peraturan bermasyarakat, baik di rumah, baik di sekolah, ya, di masyarakat bernegara itu mempunyai aturan supaya kehidupan bermasyarakat bernegara itu tertib, kondusif. Itu gunanya sebuah aturan. Coba bayangkan di kelas kita tidak ada aturan, bagaimana coba kondisinya? Kacau, hancur, berantakan, tidak sesuai dengan apa yang akan kita inginkan kalau di kelas ini tidak punya aturan, ya. Hukum itu kan untuk menciptakan suatu ketertiban di Indonesia, di seluruh Indonesia. Tetapi kenyataan hanyalah tinggal kenyataan saja, fakta adalah fakta bahwa persepsi masyarakat tentang hukum Indonesia
itu lancip ke bawah, tubuh ke atas. Apakah ada pertanyaan? Tidak, cukup. Pelajaran kita hari ini? Iya, tentang Indonesia sebagai negara hukum. Habis saya Baiklah, sebelum kita